Halo pemirsa Dai TV, saya Kristela Suwongso, founder dari komunitas Roda Hijau. Hari ini kita akan bahas tentang bagaimana sih anak muda dapat turut terlibat dalam pengelolaan sampah. Karena sudah saatnya kita peduli terhadap lingkungan kita. Ada feedback, yaitu ada request yang masuk gitu untuk kami mengangkut sampahnya. Dan juga bahkan ada yang melapor sendiri gitu ya tanpa ditanya, Kak saya sudah loh memilah sampah. Jadi itu menjadi feedback positif bagi kami, bahwasannya ada dampak positif dari kegiatan Roda Hijau secara internal dan juga secara eksternal. Ketika saya masih SMP, saya pergi untuk menjemput saudara saya di sekolahnya. Nah, di sana saya dapat mencium bau yang aneh gitu ya. Lebih tepatnya bau sampah. Nah, setelah itu saya terpikir, loh, kenapa sih ada tumpukan sampah di dekat sekolah? Nah, sepertinya ada deh yang salah dengan tata kelola. Maka saya pulang ke rumah masih terus memikirkan tentang tata kelola kota ini. Saya juga searching online dan tiba-tiba terlintas saja di pikiran saya bahwa sebenarnya bukan di tata kotanya, namun di sampahnya yang adalah masalah. Nah, baru disitulah bermulai ketertarikan saya bagaimana nih mengatasi permasalahan sampah ini. Dan maka itu saya kuliah di jurusan Teknik Lingkungan di University of Colorado at Boulder di Amerika. Saya mempunyai harapan besar ya, karena saya melihat negara maju itu mereka sudah sangat rapi kotanya, ya otomatis pengelolaan sampahnya juga sudah sangat baik. Nah, saya pergi ke sana belajar dengan harapan saya dapat kembali ke Kota Medan dan menerapkannya di sini. Namun ternyata tidak semudah itu ya menerapkan apa yang sudah saya pelajari di kota ini. Teknologi itu mahal, kebijakan juga perlu waktu untuk diubah. Maka saya menyesuaikan dengan kondisi dengan mengembangkan potensi yang ada di masyarakat. Jadi di tahun 2017 saya meneguhkan hati gitu ya. Sudah saatnya nih harus beraksi dan ayo mulai. Nah, dari mana? Pastinya saya nggak bisa sendiri, maka saya mengajak teman-teman saya dan ternyata ada juga yang sepemikiran, maka kami berkumpul dan dibentuklah komunitas Roda Hijau. Setiap harinya kita pasti beraktivitas dan dalam setiap aktivitas ada potensi timbulan sampah. Contoh yang paling gampang itu ketika kita jajan, ya pasti ada sampah plastik jajan. Nah, itu hanya satu contoh. Setiap hari kita ada beragam aktivitas dan sepanjang hidup kita pasti kita akan terus menghasilkan sampah. Pengelolaan sampah yang baik itu adalah pengelolaan sampah yang sustainable, artinya dia berkelanjutan. Dan dalam siklus keberlanjutannya itu dia perlu 4 nilai ini. Yang pertama adalah efisien, kedua adalah sistematis, ketiga adalah etis, dan keempat adalah berkeadilan. Ya, artinya efisien adalah seperti ketika pemilahan itu dilakukan dalam rumah, maka setelah sampah itu keluar dari rumah tidak perlu lagi dilakukan pemilahan lebih lanjut. Itu contohnya. Kemudian sistematis artinya pengelolaan sampah ini harus terencana, terlaksana, dan dapat diukur. Kemudian etis. Etis itu dia memperhatikan kesejahteraan dan juga perlindungan kerja bagi pengelola sampah itu. Seperti layaknya pekerja di bidang lainnya. Kemudian berkeadilan, artinya semua peran-peran yang turut terlibat dalam pengelolaan sampah ini perlu eksis dan pelayanan sampah itu sendiri harus dapat diakses oleh semuanya. Saat ini di Kota Medan, pengelolaan sampahnya adalah memakai sistem kumpul, angkut, dan buang. Artinya dari sumber sampah, dari rumah maupun kantor, dia akan diangkut oleh petugas kebersihan, kemudian ditimbun di TPA. Nah, metode seperti ini kan sama dengan artinya menumpuk sampah di suatu tempat yang lain daripada sumber sampah itu sendiri. Sehingga di tempat lain ini akan bermunculan gunung-gunung sampah. Jadi tujuan pengelolaan sampah yang baik itu adalah untuk kualitas hidup yang lebih baik. Bagaimana kita dapat menikmati udara yang segar, air dan lingkungan yang bersih apabila sampah masih belum terkelola dengan baik. Saya pernah menonton satu liputan tentang satu kota di Jepang. Nama kota itu adalah kota Kamikatsu. Dia dikenal sebagai kota zero waste ataupun nol sampah. Tapi bukan artinya dia tidak menimbulkan sampah. Artinya mereka dapat mengolah sampah dengan baik.
tingkat daur ulang di sana itu mencapai 81%. Itu paling tinggi dibandingkan negara-negara maju sekalipun. Nah, di sana warga dapat memilah sampah sampai 35 jenis. Kemudian kafe ataupun restoran mereka menerapkan pengomposan di tempat. Dan juga ada industri kreatif, yaitu pengrajin yang mendaur ulang sampah tekstil ya, yang biasa kita kenal sebagai sampah residu. Mereka mendaur ulang itu sebagai hasil-hasil kreativitas dan dapat dipasarkan dengan baik. Setelah menonton liputan itu, saya juga terpikir, aduh alangkah baiknya ya kalau di Indonesia bisa seperti itu. Ada satu kekompakan dari berbagai aspek masyarakatnya, industrinya, dan bahkan ada teknis operasionalnya yang sangat baik sehingga sama-sama kita bisa menuntaskan permasalahan sampah ini. Pengolahan sampah memiliki 5 aspek keberlanjutan. Yang pertama adalah peran masyarakat, peran pemerintah, teknis operasional, pendanaan, dan kelembagaan. Contohnya peran masyarakat, yaitu kita sebagai masyarakat perlu memilah sampah di rumah. Peran pemerintah artinya ada kebijakan yang dapat mengayomi aspek-aspek sosial lainnya yang di luar daripada kemampuan masyarakat itu sendiri. Teknis operasional, perlu dong teknologi untuk mengelola sampah ini lebih baik lagi. Kemudian pendanaan, pasti dalam operasional pengolahan sampah diperlukan pendanaan yang cukup dan stabil. Kemudian di bagian kelembagaan perlu satu kebersamaan dari pihak peran masyarakat, instansi pemerintah, industri usahawan, ya mereka perlu ada kerjasama sehingga pengolahan sampah ini dapat terus berlanjut dan berjalan dengan baik. Bersyukurnya dari program-program ini ada perubahan positif yang dapat kami lihat. Dalam komunitas secara internal juga, tiap dari kami dapat melihat bahwa sangat mungkin kami mengintervensi satu lingkungan di mana pengolahan sampahnya belum begitu baik. Setelah kami intervensi, dapat menjadi lebih baik. Kemudian untuk masyarakat dan dengan kami tentunya mereka mempunyai satu kapasitas ya secara mandiri untuk mengolah sampah di lingkungannya sendiri. Itu menjadi satu kebanggaan dan juga pencapaian mereka. Kemudian dari segi edukasi juga awalnya kan setelah kami mengedukasi masyarakat tentang jenis-jenis sampah, ini bagaimana memilahnya, ada feedback, yaitu ada request yang masuk gitu untuk kami mengangkut sampahnya. Dan juga bahkan ada yang melapor sendiri gitu ya tanpa ditanya, Kak saya sudah loh memilah sampah dengan detailnya gini gitu. Jadi itu menjadi feedback positif bagi kami. Sebagai anak muda kita bisa loh turut berpartisipasi dalam pengolahan sampah yang baik. Yang penting kita mulai dari diri sendiri, mulai dari rumah. Bagaimana caranya dengan memilah sampah? Gampang saja, awal-awal itu cukup memilah menjadi 2 kategori, yang organik dan anorganik.
Kemudian ketika kita sudah terbiasa memilah, orang-orang rumah juga sudah terbiasa memilah, kita bisa upgrade. Jadi lebih banyak lagi jenis pemilahannya, seperti kertas, logam, kaca, residu, dan organik. Setelah dilakukan pemilahan, barulah sampah itu dapat dimanfaatkan. Contohnya seperti sampah organik, dia dapat dikomposkan. Kemudian sampah daur ulang, ya dia dapat didaur ulang. Nah, khusus untuk teman-teman yang ada di Kota Medan, sampah daur ulang itu dapat disalurkan ke Roda Hijau ya. Cukup menghubungi kami di Facebook maupun Instagram Roda Hijau. Setelah Roda Hijau menerima sampah daur ulang, kami akan mengoperkannya ke mitra operasional kami. Nah, di sana kami akan melakukan pemilahan sampah lebih spesifiknya lagi. Pastinya setelah kita mengolah sampah dengan baik, tonase sampah yang akan ke TPA itu berkurang. Kemudian adalah penghematan sumber daya alam yang baru ya, ada efisiensi. Kita tidak lagi memerlukan sejumlah banyak sumber daya alam baru untuk menghasilkan suatu produk. Ada daur ulang. Kemudian juga energi untuk proses daur ulang ini akan lebih hemat. Nah pemirsa, itulah hal-hal yang harus diperhatikan untuk kita mempunyai sistem pengolahan sampah yang baik. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Teruslah belajar dan sebarkan kebaikan. Sampai jumpa.